kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Bawaslu Kota Tegal dengan pemaparan tusi dari Divisi Hukum. Nah, Divisi Hukum ini akan diwakili oleh Saudara Dani Dwi Datama yang akan menjelaskan mengenai bantuan hukum di lingkungan Bawaslu. Seperti apa kegiatan tersebut berlangsung? Mari ikuti. Jadi Dwi Datama, sarjana hukum dari staf bagian hukum dan topik yang akan dibahas adalah tentang bantuan hukum. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita ikuti pemaparan ini kepada Mas Dani Dwi Datama. Silakan. Identitas pemohon bantuan hukum yang meliputi nama lengkap, nomor induk kependudukan, tempat dan tanggal lahir, instansi atau jabatan, alamat, dan nomor telepon. Kemudian uraian singkat pokok permasalahan meliputi waktu dan tempat kejadian, kronologis perkara, dan jenis perkara dengan dilampirkan dokumen pendukung yang berkenaan dengan permasalahan hukum tersebut. Untuk kemudian dilakukan proses verifikasi dan kajian awal oleh unit kerja yang menangani masalah hukum di Bawaslu dan menjalankan prosedur sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Bantuan hukum berdasarkan Perbawaslu nomor 26 tahun 2018 tentang tata cara pemberian bantuan hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilu merupakan pemberian pelayanan hukum oleh unit kerja Bawaslu kepada pejabat dan atau pegawai Bawaslu dalam menangani masalah hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bawaslu. Permasalahan hukum yang dimaksud adalah masalah yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan pemilu selama bekerja di lingkungan Bawaslu. Termasuk permasalahan yang dihadapi oleh mantan pengawas pemilu, mantan pegawai, dan pensiunan pegawai sepanjang berkaitan dengan tugas dan kewajiban selama bekerja di lingkungan Bawaslu. Bantuan hukum yang dimaksud dapat diberikan pada permasalahan hukum yang meliputi perkara perdata, pidana, tata usaha negara, kode etik, uji material undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, uji material peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, pengaduan hukum, konsultasi hukum, alternatif penyelesaian sengketa, dan permasalahan hukum lain yang melibatkan tugas dan fungsi Bawaslu. Untuk memperoleh bantuan hukum di lingkungan Bawaslu, pengawas pemilu, pejabat, pegawai, dan mantan pengawas maupun pegawai di tingkat pusat hingga TPS menyampaikan surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu atau Ketua Bawaslu Provinsi yang paling sedikit memuat identitas permohonan bantuan hukum, Nah, demikianlah kegiatan hari ini berlangsung. Jangan lupa terus saksikan perkembangan kegiatan Bawaslu Kota Tegal melalui laman media sosial Bawaslu Kota Tegal. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Sampai jumpa.